Halo semuanya, di video ini aku bakal kasih tahu kalian aturan rahasia buat nabung duit yang bisa kalian pelajarin dari orang-orang Jepang. Tonton sampai akhir biar kalian bisa belajar gimana cara ini bisa bantu kalian nabung banyak uang. Indonesia tuh kayak kebalikannya Jepang dalam hal gaya hidup dan menabung. Di Indonesia, ekonominya didorong oleh konsumerisme. Intinya orang dikasih cara buat gampang dapetin apa yang mereka mau sekarang dan bayarnya bisa nanti. Lewat hal-hal kayak pinjaman, kartu kredit, pay letter. Sementara budaya di Jepang menekankan pentingnya hidup sederhana. Daripada beli barang-barang dalam jumlah besar atau punya ruang lebih dari yang diperlukan mereka di rumah, orang Jepang tuh fokus belanja sesuai kemampuan dan hanya untuk apa yang mereka butuhin. Contohnya, kalau di Jepang kalian bisa beli 1 telur rebus, sementara di Indonesia jumlah telur paling sedikit yang bisa kita beli itu ya setengah lusin, dan biasanya belum dimasak. Dan ternyata perbedaan budaya ini nggak hanya berlaku untuk belanja kebutuhan sehari-hari, berlaku juga buat tempat tinggal. Mungkin kalau kita di Indonesia lebih milih punya rumah yang gede, banyak barang kalau bisa semua ada. Sedangkan di Jepang, rata-rata rumah di sana kecil dan minimalis juga. Ada alasan kenapa orang Jepang menjalani hidup yang efisien dan sederhana kayak gitu. Karena mereka harus melakukannya. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa ya orang Jepang nggak tergila-gila sama konsumsi dan nggak mau bikin rumah mereka jadi gede? Jawabannya ada dalam filosofi pengelolaan uang yang simple dan bisa dilakuin siapa aja termasuk kalian juga, asal punya pulpen dan kertas. Bahkan orang Jepang udah punya cara keren buat ngatur keuangan mereka, namanya Kakeibo kalau kalian belum pernah dengar. Kalau kalian mau beli, cari aja di online marketplace kayak toko orin gitu pasti ada. Kakeibo ini diciptain tahun 1904 sama jurnalis perempuan pertama di Jepang buat membantu ibu-ibu ngatur keuangan rumah tangga. Nah, sampai sekarang praktek ini masih ada dan bisa banget berguna buat kalian juga. Kakeibo ini tuh dirancang buat mencatat keuangan kita dari bulan ke bulan dan ngebantu kita mencapai tujuan kita untuk berhemat. Ada beberapa langkah simpel buat memaksimalkan Kakeibo kalian, tapi semuanya gampang kok. Tapi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, akan lebih baik kalau kalian nulis Kakeibo kalian pakai tangan. Biar kalian bisa pelan-pelan mikirin apa yang kalian tulis dan dampaknya buat kalian. Oke? Langkah pertama, tulis tujuan atau target hemat kalian buat bulan ini. Bisa aja buat punya duit ekstra, buat ditabung, atau mencoba mengurangi pengeluaran. Langkah kedua, tanyain ke diri kalian 4 pertanyaan ini. Pertama, berapa duit yang kalian punya sekarang? Kedua, berapa banyak yang pengen kalian simpan? Ketiga, berapa banyak yang kalian habisin? Dan yang keempat, gimana caranya kalian bisa lebih baik? Tulis jawaban untuk setiap pertanyaan ini di Kakeibo atau buku catatan lainnya biar kalian benar-benar paham jawabannya. Terus langkah ketiga tuh fokus ke rencana pengeluaran kalian di 2 halaman. Bagian pertama, halaman pertama, isi semua sumber pendapatan kalian dan berapa banyak yang kalian dapat dari masing-masing pendapatan itu setelah semua potongan yang perlu dihitung, kayak pajak atau asuransi. Terus di bagian kedua, tulis semua pengeluaran tetap kayak sewa, kredit rumah, asuransi, cicilan mobil, dan tagihan lain yang nggak berubah-ubah. Setelah itu baru kalian bisa hitung berapa banyak duit yang kalian punya untuk digunain. Di halaman kedua, ada 3 langkah lagi yang perlu kalian lakuin. Langkah pertama, tulis berapa banyak yang kalian pengen simpen buat bulan ini. Pastiin kalian masuk akal di langkah ini dan hindarin ambisi berlebihan yang membuat kalian mencoba nabung lebih dari yang bisa dijalanin. Bagian yang kedua, kalian bakal ngitung berapa banyak yang boleh kalian habisin buat seminggu. Caranya adalah kurangin pengeluaran tetap dan tujuan nabung dari pendapatan kalian. Kalau udah dapat angkanya, bagi sama jumlah minggu sampai gajian berikutnya, dan kalian bakal dapat jumlah yang boleh kalian habisin setiap minggunya buat mencapai target jumlah simpanan kalian. Bagian terakhir dari rencana pengeluaran ini adalah tulis catatan atau pengingat apapun tentang rencana simpanan kalian. Sekarang rencana pengeluaran udah selesai, saatnya mulai ngontrol pengeluaran kalian nih. Kalau kalian tipe yang suka nulis dengan santai, mungkin kalian bisa beli buku kecil buat dibawa-bawa, biar bisa nyatat pengeluaran kalian begitu kalian bayar-bayar, supaya nggak ada yang terlupakan. Nanti kalian bisa isi Kakeibo kalian pas lagi di rumah.
Di Kakeibo ada kolom-kolom yang bisa bantu kalian ngatur pengeluaran kalian ke dalam kategori-kategori yang sesuai. Misalnya, kalian bisa punya kategori khusus buat makanan, di mana kalian bisa masukin pengeluaran-pengeluaran buat take out atau bungkus makanan, atau belanja keperluan makanan. Ada juga kategori buat langganan, dan yang buat travel juga ada. Dengan jadi spesifik dan detail tentang pembelian kalian dan mengkategorikannya, kalian bisa lihat persisnya duit kalian tuh kemana aja, yang bisa ngebantu kalian buat bikin perubahan-perubahan paling baik. Contohnya, kalian mungkin ngeh kalau kalian banyak banget beli bensin. Kalian sadar kalau kalian suka banget bawa kendaraan sendiri, bahkan pas nggak perlu. Jadi kalian bisa mutusin buat mengubah kebiasaan itu demi hemat biaya bensin. Dan langkah terakhir untuk mengisi Kakeibo adalah renungin 1 bulan yang kalian jalani dengan 4 pertanyaan lagi. Pertama, apakah target tabungan kalian tercapai dalam bulan ini? Kedua, apa aja cara-cara yang kalian temuin buat bisa hemat? Ketiga, di area mana kalian ngeluarin terlalu banyak uang? Dan keempat, apa yang bakal kalian ubah di bulan depan? Selagi merenungkan jawaban itu, kalian bisa bikin perubahan yang diperluin tiap bulan buat nyimpen sebanyak-banyaknya. Walaupun Kakeibo nggak bakal kasih kalian rumus ajaib buat nabung sekian juta rupiah, tapi itu bakal ngasih kalian keterampilan buat nyimpen uang, yang kalau kalian praktekin selama beberapa waktu, bisa membuahkan hasil tabungan yang luar biasa. Oke, jadi gitu ya. Semoga kalian lebih paham soal Kakeibo dan bisa mencapai tujuan finansial kalian dengan baik. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.